Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Windiana Putra Praviani dengan NIM C02412 dari kelompok B10. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk mengerjakan laporan anatomi blok 2.3 neuroendokrin. Jadi skenario soal seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak bicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparese sisi kanan, terutama lengan, lebih berat dibandingkan tungkai. Refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik afasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif yang memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan inverse iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Jadi soal yang pertama ini jelaskan struktur pembentuk sirkulus Wilisi mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Jadi sirkulus arteriosus Wilisi ini tuh dia ada yang anterior, ada yang posterior. Yang anterior itu kalau di gambar itu yang bagian atas, yang bawah itu bagian posterior. Nah, sirkulus arteriosus Wilisi ini tuh jaringan pembuluh darah yang ada di dasar otak. Dia menghubungkan arteri cerebri anterior dan juga posterior. Nah, yang anterior itu dia terdiri dari arteri carotis interna, cerebralis anterior, dan juga cerebralis media. Yang posterior itu ada vertebralis, arteri basilaris, dan juga arteri cerebralis posterior. Nanti itu selain arteri-arteri itu ada arteri komunikasi. Jadi arteri komunikasi itu yang menghubungkan antara dua arteri. Nah, untuk fungsinya menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan di salah satu arteri besar itu, misalkan dia ada sumbatan di arteri karotis, arteri cerebralis anterior, maka aliran darahnya itu dari arteri cerebralis media itu bakal diarahin ke arteri cerebralis anterior melalui arteri komunikans anterior. Nah, jadi misalkan salah satu pembuluh darahnya itu dia tersumbat atau tertutup gitu, dia bakal dapat vaskularisasi dari arteri yang lain. Selanjutnya itu ada perbedaan dari traktus corticospinalis dan juga traktus spinothalamicus. Nah, kalau corticospinalis itu dia berarti dari korteks cerebri ke medula spinalis. Tapi kalau traktus spinothalamicus yaitu dari spine atau dari medula spinalis dia ke thalamus. Dia yang membawa rangsang nyeri, sensasi suhu itu traktus spinothalamicus. Tapi corticospinalis ini dia yang untuk motorik. Jadi kalau traktus corticospinalis ini dia awal mulai kan dari korteks cerebri. Nah,
Dia tuh khususnya tuh dari area motorik. Nah, dia bakal berjalan ke neuron motorik yang ada di bawah sumsum tulang belakang. Dia bakal menghantarkan motorik. Tapi kalau spinothalamikus itu tuh dia dari medula spinalis itu dia akan membawa rangsang nyeri atau sensasi ke talamus. Lokasi penyilangannya sendiri itu kalau traktus corticospinalis itu ada di medula oblongata. Dicosationya tuh ada di medula oblongata, tapi kalau spinothalamikus itu penyilangannya ada di sumsum tulang belakang. Nah, kalau letaknya sendiri tuh traktus corticospinalis itu letaknya di bagian ventral dari sumsum tulang belakang. Tapi kalau traktus spinothalamikus dia letaknya ada di bagian lateral dari sumsum tulang belakang. Jadi trunkus cerebri itu dibagi jadi tiga. Dia ada 3 part gitu. Yang pertama ada mesencephalon, yang kedua ada pons, yang ketiga medula oblongata. Nah, mesencephalon sendiri itu dia yang letaknya tuh paling atas. Terus di bawahnya ada pons, di bawahnya lagi ada medula oblongata. Nah, mesencephalon ini dia ada struktur pentingnya itu ada tektum dan juga tegmentum. Kalau tektum itu dia fungsinya buat proses informasi sensorik, itu terutama penglihatan dan juga pendengaran. Tapi kalau tegmentum itu dia buat fungsi gerakan dan juga koordinasi serta memproses informasi sensorik. Nah, di pons sendiri tuh dia tempat keluarnya beberapa syaraf kranial. Contohnya tuh trigeminal, abdusen, facialis, vestibulococlear. Lalu medula selain tempat keluarnya syaraf-syaraf kranial, pons ini juga sebagai pusat pernapasan. Pons sendiri itu membantu ritme pernapasan dan juga melibatkan pusat pernapasan. Yang terakhir ada medula oblongata. Dia sebagai pusat fungsi vital, dia mengatur fungsi-fungsi vital seperti pernapasan, detak jantung, dan juga tekanan darah. Dia sebagai jalur motorik dan juga sensorik dari otak ke sumsum tulang belakang. Pertanyaan selanjutnya itu adalah jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni seperti nervus 3, 4, dan juga nervus 6 serta akibat lesi pada upper motor neuron dan juga lower motor neuronnya. Jadi nervus 3 itu atau nervus oculomotor itu dia nukleus motoriknya tuh terletak di otak tengah, tepatnya tuh di colliculus inferior. Nukleus ini tuh juga punya bagian parasimpatis yang disebut nukleus Edinger-Westphal. Nah, fungsi dari fungsi dari nervus 3 atau nervus oculomotor ini tuh menginervasi otot-otot rectus superior, rectus inferior, rectus medial, inervasi oblik inferior. Selain itu juga mengontrol kontraksi dari pupil dan juga lensa mata melalui bagian parasimpatisnya. Nah, lesi dari nervus 3 ini tuh bisa menyebabkan penglihatan ganda atau strabismus, kelopak mata jatuh, kesulitan menggerakkan bola mata, dan juga pupil yang tidak normal. Menyebabkan pupil tidak normal itu misalkan seperti pupil melebar, tidak responsif terhadap cahaya, atau memiliki bentuk yang tidak normal. Nah, selanjutnya itu ada nervus 4. Asal nukleus dari nervus 4 ini atau nervus trochlearis ini juga terletak di otak tengah, tetapi di daerah yang lebih dorsal dibandingkan dengan nukleus oculomotorius tadi. Fungsinya itu dia buat menginervasi otot oblik. Nah, lesi dari nervus 4 sendiri itu dia bisa menyebabkan kelumpuhan otot oblik superior mata
yang menyebabkan kesulitan menggerakkan mata ke arah bawah dan juga ke dalam, penglihatan ganda vertikal atau miring, serta perlu memberikan kepala untuk mengompensasi penglihatan gandanya. Selanjutnya itu ada nervus abducens atau nervus 6. Nah, nervus abducens sendiri ini nukleus motoriknya itu terletak di pons, tepatnya di bagian inferior dari pons. Fungsinya untuk menginervasi otot rectus yang lateral. Nah, lesi dari nervus 6 ini atau nervus abducens, dia itu bisa menyebabkan kelumpuhan mata yang terkena dan tidak dapat bergerak ke arah lateral atau ke arah luar. Lesinya itu juga selain menyebabkan mata tidak dapat bergerak ke arah luar, lesinya itu juga bisa mengakibatkan mata juling dan juga diplopia atau penglihatan ganda tapi horizontal. Selanjutnya itu ada nomor 5 itu jelaskan lokasi dan juga fungsi dari area Brodmann 4, 1, 3, 2, 44, 45, dan juga 22. Nah, jadi area Brodmann 4 itu letaknya di gyrus precentralis, di depan sulcus centralis, di lobus frontalis. Nah, fungsinya itu untuk mengatur gerakan motorik volunter. Masing-masing bagian korteks itu dia mengatur bagian tubuh tertentu. Nah, dikenal dengan motor homunculus. Terus dia fungsinya juga mengirim sinyal melalui tractus corticospinalis ke otot-otot tubuh. Jadi in general itu dia fungsinya untuk motorik. Terus area 1, 3, dan 2 itu dia letaknya di gyrus postcentralis, di belakang sulcus centralis, di lobus parietalis. Dia fungsinya untuk menerima dan memproses informasi sensorik dari kulit dan otot seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan juga proprioreseptor. Terus selanjutnya itu ada area Brodmann 44 dan 45. Dia letaknya ada di gyrus frontalis superior. Dia fungsinya untuk produksi bahasa atau speech production. Yang terakhir itu ada area 22, area Brodmann nomor 22. Dia letaknya di gyrus temporalis superior, biasanya di hemisfer kiri yang dominan. Fungsinya itu untuk pemahaman bahasa lisan dan juga tulisan. Selanjutnya, mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan dengan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Jadi oklusi pada arteri cerebri media itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai karena berkaitan dengan distribusi vaskular dari arteri cerebri media dan letak representasi tubuh pada homunculus motorik. Nah, arteri cerebri media itu kan menyuplai bagian lateral dari korteks cerebri, termasuk area motorik primer yang terletak di gyrus precentralis pada bagian lateral. Area ini tuh mengatur pergerakan wajah dan juga lengan, sedangkan representasi tungkai itu berada lebih ke medial dari korteks motorik dan disuplai oleh arteri cerebri yang anterior. Area motorik yang mengatur wajah dan lengan itu akan lebih rentan mengalami gangguan jika terjadi oklusi pada arteri cerebri media. Jadi kelumpuhan itu bakal lebih sering terjadi di bagian tubuh tersebut, yaitu di bagian wajah dan juga lengan dibandingkan pada tungkai. Jadi pertanyaan terakhir, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur circulus willis yang terlibat. Jadi jika terjadi oklusi pada arteri karotis interna yang bagian kiri, tubuh itu akan melakukan kompensasi vaskular
melalui struktur yang dikenal sebagai sirkulus bilis ini. Nah, sirkulus bilis ini kan, jaringan anastomosis pembuluh darah di bagian dasar otak yang menghubungkan sistem karotis anterior dan juga sistem vertebrobasilar yang di bagian posterior. Jadi semisal arteri karotis interna kirinya itu oklusi, kompensasinya tuh dapat, terjadi melalui 2 jalur utama. Yang pertama itu bisa melalui arteri communicans anterior yang menghubungkan arteri cerebri anterior kanan dan juga kiri, sehingga darah dari arteri karotis interna kanan itu bisa, mengalir ke bagian hemisfer kiri. Yang, kompensasi yang kedua itu bisa melalui arteri communicans posterior kiri, darah dari sistem vertebrobasilar, itu dapat mengalir ke wilayah yang sebelumnya disuplai oleh arteri karotis interna kiri, termasuk sebagian arteri cerebri media dan juga anterior. Jadi semisal ada oklusi di satu bagian itu, bagian lainnya itu bisa meng-cover atau, menggantikan untuk, suplai darahnya. Mungkin sekian, laporan anatomi blok 2.3 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.